Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membagikan tips yang saya lakukan. Kebetulan saya kemarin 15 hari lalu itu membeli kelinci umur kurang lebih 35 hari. Saya membelinya dari Lamongan dan rumah saya Tuban. Kebetulan suhunya itu sama-sama panas, jadi cukup baik untuk pemindahan lokasi. Tip yang ingin saya bagikan adalah selama 15 hari ini bagaimana caranya menjaga kondisi kelinci agar tetap sehat ya. Kemarin saya beli 8 ekor jenis NZ, 2 jantan, 1 betina. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini itu semuanya sehat ya. Di depan saya ini adalah kelincinya. Nantinya kelinci-kelinci ini akan saya buat sistem umbaran, karena kebetulan saya juga 2 bulan lalu itu baru beli kelinci, jadi saya baru mulai 2 bulan lalu. Ini kelincinya ya, ada jenis rek sama bligon. Terus saya menggunakan pakan utamanya ampas tahu seperti yang di depan saya. Ini nantinya yang kelinci baru saya beli ini juga akan saya saya umbar, maksudnya seperti yang tadi, di umur kurang lebih 3 bulan. Terus tips yang ingin saya berikan untuk membuat kelinci itu bisa bertahan hidup di pembelian sapian kurang lebih umur 35 hari sampai seterusnya. Waktu saya pertama kali beli, karena saya belinya sore ya, di jam pemberian pakan kurang lebih jam 5 dari Lamongan ke Tuban itu kurang lebih 1,5 jam. Saya nyampe rumah malam, jadi saya nggak bisa memberikan apa-apa, tapi saya sudah siapkan kandang ya. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat kelinci sapian dan umurnya sangat muda itu bisa bertahan adalah menanyakan informasi mengenai karakter kelinci tersebut dan pola pemberian pakan. Itu penting, sangat-sangat penting. Pertama adalah pakan utamanya apa. Kebetulan di sini ini pakannya pelet, pakai Giant Feed ya. Dan ini saya juga beli Giant Feed melalui online setelah saya beli di orangnya juga 3 kilo sementara, karena saya di rumah pakai ampas tahu. Terus setelah itu pola waktu pemberian pakan. Ini waktu pemberian pakan di tempat sebelumnya itu adalah di jam setengah 6 pagi dan jam 5 sampai jam 6 sore. Itu adalah yang kedua yang wajib kita tanyakan. Terus yang ketiga adalah pemberian hijauan. Sistem pemberian hijauannya itu stagnan, atau semisal kita pakai pemberian hijauan Indigofera gitu setiap hari, juga Indigofera atau apa gitu. Dan kebetulan di sini tuh orangnya itu menggunakan rolling ya untuk hijauan, setiap hari diganti. Itu mempermudah saya. Itu adalah pertama yang harus ditanyakan kepada pemilik. Yang kedua, tips yang wajib kalian lihat adalah apakah kelinci yang akan kita beli itu mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat dari yang lain. Kalau menurut saya, kalau ada yang seperti itu jangan dibeli ya. Jangan dibeli, karena pastinya obesitas itu bisa membuat kita bermasalah sebagai pemula yang mau belajar merawat kelinci. Jadi jangan beli kelinci umur muda yang mengalami obesitas.
Berikutnya adalah riwayat kelinci. Apakah di usia muda itu sampai umur 35 hari pernah mengalami mencret atau skabies? Itu penting ya. Karena riwayat kelinci yang pernah sakit itu berarti kekebalan tubuhnya lebih lemah dari yang lain. Tip berikutnya mungkin yang keempat, yakni adalah waktu beli usahakan di jam pemberian pakan. Karena memang sebelumnya saya tahu nanti ngasih makannya jam berapa, saya tanya ke orang yang mau saya beli. Di jam 5 sore, saya jam 5 sore sudah tepat, jam 5 kurang 15 ya, tepat di rumah pemilik sebelumnya. Terus kalian perhatikan dan pilihlah kelinci-kelinci yang makannya lahap, tapi nggak obesitas. Ini adalah tanda-tanda yang pasti ya. Karena kalau kita melihat kelinci mata sayu itu terkadang dia kan tiduran, males-males gitu kan. Akhirnya bisa-bisa kita salah mengira yang sehat tapi sedang malasan itu kita anggap itu kurang bagus. Jadi kita datang di waktu pemberian makan. Kalau makannya lahap, insya Allah kelinci itu sehat-sehat. Berikutnya adalah waktu sudah berada di rumah barunya, berarti di rumah saya. Nah, ini yang paling penting. Setelah datang kurang lebih di jam 7 malam, saya dari sana, di sini itu nyampe rumah lagi jam 7 malam sampai setengah 8 malam. Saya taruh di kandang, terus saya berikan pakan yang saya beli dari pemilik. Jadi saya beli pakan dari pemilik, nambah kos harga untuk pembelian pakan dari pemilik 3 kilo sebelum pakan yang akan saya beli dengan jenis yang sama ya. Karena pakai Giant Feed, maka saya juga online. Di sini nggak ada jual pakan kelinci ya yang karungan, adanya itu kiloan dan mahal sekali kayak Star gitu, mahal 35.000 per kilo. Jadi saya online kan satu karung 20 kilo Giant Feed itu seharga 180 bisa sampai di rumah. Nah, itu saya berikan pakan itu dan saya berikan daun yang memang sebelumnya sore tadi itu sudah saya layukan ya. Kebetulan waktu pertama kali datang ini saya memberikannya adalah daun kelor sama daun mengkudu yang dia sebelumnya nggak pernah. Tapi karena mungkin baru ya, dia suka juga makan dan ini buktinya ya. Lahap-lahap, ini daun mengkudu ya. Intinya seadanya lah. Paginya ini penting sekali. Tips yang kelima ini penting sekali. Paginya saya berikan madu ya, madu rasa. Madu rasa ini saya paksa pakai spet ya, karena di rumahnya belum pernah dikasih madu, nggak mau semuanya. Saya berikan lewat spet 1 mili seperti ini. Ini spetan ukuran 1 mili. Terus setelah saya berikan madu, saya suntik juga pakai B-kompleks yang seperti ini. Jadi untuk B-kompleks seperti ini itu kalau saya kombinasikan, saya berpikir bahwa dia pasti jauh lebih maksimal. Pertama untuk ketahanan tubuhnya, yang kedua adalah untuk nafsu makannya. Jadi biar dia nggak stres karena digoyang ya. Karena saya itu waktu ngambil pakai sepeda motor dan jalan di Lamongan itu, rumahnya pemilik sebelumnya itu luar biasa bergelombang. Jadi pastinya dia tergoncang dan bisa-bisa stres ya. Usia masih muda sekali. Setelah saya berikan itu, saya berikan setiap pagi itu full pellet. Saya nggak pernah memberikan pagi hari itu hijauan ya. Dan untuk spet madu, kalau untuk B-kompleks itu saya hanya suntik sekali itu. Rencananya itu setiap 10 hari saya suntik ulang. Tapi saya mensuntiknya bukan di paha, karena kalau di paha takutnya karena masih kecil, saya nggak bisa gitu karena pemula saya ini, itu kena tulang atau gimana, saya takut. Akhirnya saya suntiknya itu di bawah kulit, lokasinya di belakang kepalanya, di sekitar sana itu saya suntik.
pakai suntikan 1 mili dengan dosis 0,25. Ini tip yang sangat penting. Setelah itu untuk pakan, saya nggak menggunakan pakan yang ribet ya. Saya pakai pakan yang ada di sekitar rumah saja. Daun kelor setiap hari juga ada di rumah. Terus di tempat saya ini kebetulan banyak sekali daun mengkudu ya. Saya juga pakai mengkudu dan alhamdulillah dapat. Setelah itu saya beri wortel, bukan wortel buah, wortel biasa. Rollingan berikutnya adalah saya berikan daun pisang, banyak sekali di sini. Tapi saya nggak memberikan sama sekali daun kangkung, karena saya takut ya, kangkung itu kan zat besi dan kandungan getahnya banyak. Walaupun dilayukan, saya takut dia kaget karena pasti di Lamongan itu enggak, yang saya beli tempatnya itu jauh dari pesisir ya, dari pantai. Sedangkan di rumah saya ini sangat dekat dengan pantai, hanya 5 menit ya, pakai sepeda ayun itu, sepeda ontel itu, hanya 5 menit dari rumah saya ke pantai ya. Jadi panas di sini dan udaranya agak sedikit mengandung garam kan gitu. Jadi itu yang saya lakukan dan alhamdulillah sampai sekarang tanggal 11, kurang lebih ini sudah di umur 47 hari lah, dan alhamdulillah sehat-sehat. Dan saya merasa bahwa semakin besar kayaknya ini, dari waktu saya beli itu hanya dari beberapa hari ini sudah semakin besar, makanya juga lahap-lahap sekali. Sekali lagi tips yang terakhir adalah daun kelor yang saya bilang tadi, usahakan diberikan ya. Saya tadi sebelum memberikan daun mengkudu ini juga saya beri daun kelor, tapi nggak banyak. Karena pemberian pertama makan sore jam 5 itu, ini ya, di bawah itu ada bekas daun kelor rantingnya ya tadi itu. Itu saya berikan sebelum saya memberikan daun mengkudu dan sebelum saya berikan pelet. Karena daun kelor ini selain bagus untuk penglihatannya, juga mengandung sesuatu yang bisa membuat nafsu makannya bertambah. Setelah itu baru saya berikan daun mengkudu dan baru di pelet. Setiap tahapnya saya berikan jarak ya, beberapa menit gitu, baru saya berikan. Jadi dia udah merasakan. Karena kalau langsung bersamaan, pastinya dia memilih yang paling disuka. Jadi mungkin peletnya yang paling disuka karena sudah kebiasaan dari belajar makan. Jadi dia nggak akan menyentuh yang hijauan. Jadi takutnya seperti itu, akhirnya saya berikan itu ya. Nah, itu adalah tip dari saya. Mungkin video saya kepanjangan dan tidak perlu subscribe juga kalau tidak berkenan. Kalau berkenan monggo subscribe, karena kita sama-sama pemula yang melihat ini. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan melihat channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.